Nah, para muhibbin rahimakumullah, kadang-kadang sebuah ilmu sebenarnya terpuji, tetapi karena ilmu itu diberikan kepada yang bukan berhak, maka ilmu itu menjadi rusak. Ilmu itu bukan bermanfaat, tetapi menjadi racun. Nah, sebenarnya ilmunya itu baik, ilmunya ini terpuji, tapi karena diberikan kepada orang-orang yang belum berhak untuk menerima ilmu itu, maka ilmu ini akan jadi racun bagi orang-orang yang menerimanya. Sama halnya dengan obat. Obat itu adalah baik, cuma kalau obat itu diberikan kepada yang bukan, yang mesti meminumnya, maka obat itu bukan bermanfaat, tapi justru menjadi racun kepada seseorang. Seperti ilmu tentang Allah, atau yang lazim disebut dengan ilmu hakikat. Ini sesuatu ilmu yang sangat agung, sangat mulia. Tetapi kalau ilmu hakikat ini diberikan kepada orang-orang yang belum punya pondasi kuat, kepada orang-orang yang masih banyak mempunyai kewajiban menuntut ilmu yang di bawahnya, maka ilmu hakikat ini bukan mendekatkan dia kepada Allah, justru membuat dia semakin jauh dengan Allah. Bukan membuat dia rajin beribadah, tapi justru membuat dia malas untuk beribadah. Nah, ilmu yang terpuji ini pun apabila diberikan kepada yang bukan ahlinya, bukan berhak, maka dia akan berubah menjadi sum al-qatil, racun yang membunuh seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan belajar ilmu hakikat, karena yang belajar ini belum mampu menerimanya, belum cukup syarat untuk menerimanya. Ilmu hakikat yang semestinya membuat dia makin cinta, makin dekat kepada Allah, makin rajin untuk taat beribadah kepada Allah, justru ilmu hakikat ini membuat dia malas. Ada yang kada bersembahyangan lagi, kada berpuasaan lagi, kada berzakat lagi. Ini bukan salah ilmunya, tapi karena dia mempelajari ilmu itu belum cukup syaratnya, belum mantap pondasinya. Nah, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang sempurna ilmu hakikatnya. Justru beliau makin rajin beribadah kepada Allah. Beliau makin suka untuk berbuat taat kepada Allah. Itu membuktikan bahwa beliau mempunyai satu ilmu, yang mana ilmu itu mendorong beliau untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.